Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tangguh Rifki dari digitalytics.id. Podcast kali ini persembahan dari kelas Digitalytics, kelas yang membahas semua tentang digital marketing dan analytics. Insya Allah materi akan terus diupdate di kelas ini. Mohon doanya ya. Oke, podcast sekarang saya pengen sharing-sharing lah, bahas tentang goal, tapi di online. Karena kalau ngomongin goal semuanya pengen profit. Itu ujung-ujungnya biasa ya. Kalau apalagi yang dagang, ujungnya goal pengennya profit gitu. Tapi apa iya semua bisa langsung profit? Nah, ini pertanyaannya. Emang iya ya semuanya bisa langsung profit? Pastinya kita harus saling mengetahui cash di masing-masing bisnisnya. Belum lagi cash position bisnisnya sudah sampai tahap mana. Nah, ini dia. Belum lagi setiap bisnis punya tujuan masing-masing dalam menetapkan goalnya. Paling mudah adalah mulai dari pertanyaan dan study case. Nah ini dia, gimana menetapkan suatu goal untuk bisnis, untuk perusahaan, atau untuk pribadi saya secara misalkan personal, itu bagaimana menetapkan goalnya. Jadi mulai dari pertanyaan dan study case saya. Ada seorang pebisnis, sebut saja namanya Pak Eko. Dia punya bisnis sudah 10 tahun lebih. Tapi penjualannya masih konvensional melalui sales marketing. Nah, datang dibikin event-event dan tempat-tempat yang sifatnya offline. Nah, Pak Eko ini ceritanya mau go online. Kira-kira apa aja yang harus dipersiapkan dan mulai dari mana? Nah, ini dia pertanyaannya. Nah, saya biasa mulai dari pertanyaan seperti ini. Kira-kira kalau teman-teman yang dihadapkan pertanyaan ini jawabannya apa? Langsung iklan aja kah? Atau ada yang perlu dipersiapkan? Semisalnya listing bisnisnya di online, di awalnya bisa dimulai dari yang gratis, seperti misalkan Google My Business, bikin fanpage, siapkan akun Instagramnya, dan mulai siapkan websitenya untuk listing dan landing page ya. Jika user ingin tahu lebih banyak. Jadi, misal user yang ingin mencari tahu di online, itu bisa menemukan bisnis Pak Eko ini. Oke, nah ini. Misalkan case-nya kita bisa mulai melalui yang gratis-gratis, baru bertahap saat user pengen tahu lebih detail, kita siapkan website atau landing page-nya. Ini case-nya Pak Eko baru mulai online. Jadi goal-nya bisa ditemukan di online. Kemudian ada contoh lagi itu adalah Pak Budi. Pak Budi seorang pebisnis yang sudah memiliki Instagram followers sebanyak 10.000. Nah, kuartal 1 ingin menaikkan followernya menjadi 50.000. Kira-kira goal yang cocok untuk posisi bisnis Pak Budi ini apa? Nah, bayangkan dari pertanyaan ini. Jelasnya adalah pertumbuhan followernya. Nah, nanti ketemukan breakdown dan to-do list-nya seperti apa jika ingin pertumbuhan followernya naik. Lagi-lagi dimulai dari pertanyaan. Langkah apa aja yang bisa menaikkan follower user? Misalkan, bisa dimulai konten apa yang disukai oleh user. Kan dari data sudah memiliki 10.000 follower. Perlu endorse nggak ya untuk menaikkan follower user? Perlu kita listing nggak influencernya siapa aja yang perlu kita masukkan gitu kan? Perlu boost post, nggak pakai ads, nah dan lain-lainnya. Jadi dari pertanyaan itu kita bisa nge-breakdown. Tidak melulu semua itu tentang sales dan konversi. Memang tidak bisa dipungkiri semua pengennya cuan, tapi apakah semua langsung bisa cuan? Nah, jawabnya bisa iya dan tidak. So, balik lagi apa goal bisnis Anda, atau goal dari perusahaan Anda, atau goal di tempat kerja Anda. Jadi next podcast, insya Allah kita bahas tentang membangun persepsi di online. Jadi apa nih yang mau dilihat calon customer Anda atau yang mau dilihat customer existing Anda saat menemukan brand Anda di online. Ditunggu next podcastnya ya. Semoga pembahasan singkat tentang goal ini bahasnya ringan-ringan aja. Karena kalau bahas goal pasti banyak yang bahas tentang secara lebih terperinci, lebih mendetail. Tapi dengan bahasan ringan ini, dengan study case tadi ada Pak Budi dengan Pak siapa? Pak Eko ya. Nah, Pak Eko tuh goalnya dia Pak Eko itu sudah punya follower. Yang Pak Budi tadi baru mau naik, baru online gitu kan.
Nah, kira-kira harus ngapain nih antara Pak Budi dengan Pak Eko ini? Nah, dari case itu kita mengetahui goal itu ya semuanya pengen cuan, tapi part-part mana yang harus diutamakan lebih dahulu, posisi bisnisnya lagi di mana dulu. Nah, itu yang harus di-set, yang harus ditumbuhkan. Akhirnya di online itu sudah ajlek gitu ya, baru kita ngomongin cuan deh. Atau ngomongin cuan dulu, kebalikan. Peduli setan lah tentang brand, tentang strategi macam, pokoknya harus cuan, gimana caranya? Bebas, monggo. Balik lagi goalnya masing-masing bisnis teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.